Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat jumpa kembali dengan Sinau Inggris bersama Kang Ali atau bareng Kang Ali dalam membahas Practice and Progress karya L.J. Alexander. Now we go to lesson 4. Kita ke pelajaran 4, An Exciting Trip. Sebuah perjalanan yang menarik. Langsung saja. Saya have just received, baru saja menerima, a letter, sebuah surat, from, dari my, saya, brother, saudara saya, Tim, yang bernama Tim. The sentence is a verbal sentence. Kalimat ini adalah kalimat verbal karena ada kata kerjanya, kata kerja utamanya received, ya. Bentuk kata kerjanya adalah kata kerja past participle, while the tense of the sentence, sedangkan tenses dari kalimat ini adalah present perfect tense, because, karena di sini ada kata kerja bantu, there is an auxiliary verb, present auxiliary verb, have, followed by, diikuti oleh past participle verb, received. So that the tense of the sentence is called as present perfect tense. Nah, sebagaimana kita ketahui nanti ada pembahasan tersendiri tentang apa itu tenses, tapi secara global simple present perfect tense ini dipakai untuk menjelaskan atau menerangkan sebuah perbuatan that is started in the past but still continue to the present time, ya, dimulai kegiatannya atau aktivitasnya di waktu lampau tetapi masih terjadi hingga saat ini, and it might happen in the future, dan mungkin bisa terjadi di waktu yang akan datang. The next, dia is in Australia, dia berada di Australia. Di Tim itu, he siapa? It refers to Tim, ya. Ini menggantikan kata Tim, nama orang, jelas he, ya. Dalam bahasa Inggris ini he berposisi sebagai subjek, ya, sebagai pengganti dari orang yang berjenis kelamin laki-laki, itu benar gitu, ya. Dia is jumlahnya satu karena di sini menggunakan to be is. He is, Tim kan cuma satu. He is in Australia. Dia berada di Australia. This sentence is nominal sentence. Kalimat ini adalah kalimat nominal because the sentence doesn't use any ordinary verb, but the sentence uses to be or present to be as the auxiliary verb. While the tense, sedangkan tenses dari kalimat ini from this sentence is simple present tense because it uses present auxiliary verb be, is. Jadi teman-teman yang masih belajar, masih awal-awal, penting untuk mengetahui fungsi to be. Jadi kalimat dalam bahasa Inggris itu memang harus ada kata kerjanya. Maka kalau ada kata kerjanya
sebuah kalimat. Jadi kata kerja dalam bahasa Inggris ada yang namanya kata kerja asli, kata utama disebut sebagai ordinary verb, dan juga sebagai kata kerja bantu, auxiliary verb. Jadi kalau ordinary itu memiliki arti. Jadi untuk mengenali kata kerja itu apakah ordinary atau auxiliary, salah satu adalah kalau kata kerja itu memiliki arti, contohnya receive ini menerima, maka ini sebagai kata kerja ordinary verb. Kalau auxiliary, nah ini tidak memiliki arti, ya, kadang tidak memiliki arti. Nah, ini menyesuaikan nanti dengan jenis tenses yang dipakai pada kalimatnya. Nah, kalau subjek he, ada beberapa subjek he, she, it itu sebagai orang ketiga tunggal atau subjek sebagai orang ketiga tunggal kedudukannya, atau the third singular person. Maka kalau ketemu he, she, it dalam simple present tense, to-be-nya pakai is. Jadi kalimat yang menggunakan to be atau kata kerja bantu, baik itu present be, present auxiliary verb maupun past auxiliary verb, yang diikuti oleh kata benda, kata keterangan maupun kata sifat, maka bisa disebut sebagai kalimat nominal, ya. Jadi itu kalimat nominal. Dan kalau memiliki kata kerja asli seperti receive, ini setelah to be, setelah subjek I diikuti oleh kata kerja utama atau main verb, maka disebut sebagai verbal sentence. Nah, ini penting bagi pemula, teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris, untuk mengetahui apakah kalimat yang sedang diucapkan itu adalah kalimat verbal ataupun nominal. Nah, ini memang perlu berlatih untuk mengenali apakah sebuah kalimat yang akan kita ucapkan atau yang sedang kita ucapkan ini merupakan jenis kalimat verbal ataupun nominal. Makanya di lesson 1, 2, 3, 4 nanti sampai 10 ini kita harus berlatih terus mengenali apakah kalimat ini kalimat verbal maupun nominal. Dan ini penting untuk teman-teman yang masih istilahnya basic level atau memiliki dasar dalam belajar bahasa Inggris, proses awal dalam belajar bahasa Inggris. Kita lanjutkan. Dia, ya siapa, ya tim tadi, di tim G diganti dari he. He has been there for 6 months. Dia has been, telah berada there, di sana, di Australia maksudnya, for selama 6 months, 6 bulan. Jadi for ini artinya di sini selama, karena dipakai dalam simple. The sentence is nominal sentence. Kalimatnya adalah kalimat nominal karena tidak menggunakan kata kerja ordinary verb, tapi menggunakan auxiliary verb been. Jadi been ini berasal dari be, was, were, been. Karena kalimatnya tidak memiliki kata kerja asli, maka menggunakan auxiliary verb. Sedangkan tense yang dipakai adalah simple present perfect, karena ada has diikuti oleh been. He has been there, telah berada di sana. There ini merujuk pada keterangan tempat atau bisa disebut sebagai adverb of place. For, ingat, for ini kalau bergandengan dengan present perfect tense, maka memiliki arti duration of the time. Jadi menunjukkan lamanya suatu waktu. For, selama. Dalam beberapa kalimat for memiliki arti untuk. Makanya konteks kalimatnya kita harus mengenal. Jadi for 6 months, selama 6 months, 6 bulan. 6 itu jamak, maka months ini adalah kata benda, maka harus diikuti oleh ditambahi akhiran s atau es.
atau suffix ya. Jika kata bendanya itu jamak, maka kita perlu menambahkan suffix s atau s. Jadi memang di level-level awal ini sangat penting bagi kita nanti untuk belajar atau mengenali apa itu yang disebut dengan apa ya, English part of speeches ya, English part of speeches. Jadi kita penting mengenal English part of speech. Jadi yang dimaksud English part of speech itu adalah bagian-bagian dari pecahan-pecahan kalimat atau kata ya, kata lah. Jadi simpelnya kata. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada namanya kata benda, noun, ada namanya kata kerja, verb, ada namanya kata sifat, adjektif, dan ada kata keterangan ya, verb. Kalau dalam bahasa Arab ada isim, ada fiil ya, dan lain-lain. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu tadi ya, ada noun, ada verb, ada adjective, and adverb. Nah, contohnya months ini adalah contoh dari kata benda man. Kalau tidak ada s-nya disebut singular noun, karena jumlahnya 6 itu lebih dari 2, nah, maka dianggap sebagai jamak 6 months ya. Jadi kalau mau menjamakkan jumlah kata benda, tinggal nambah s-nya saja. Ingat, kata benda yang dijamakkan adalah kata benda yang countable nouns yang bisa dihitung. Selanjutnya, Tim is an engineer. Tim adalah seorang insinyur. The sentence is nominal sentence. Perhatikan kembali nominal karena ada be. The sentence is nominal sentence because the sentence uses a present auxiliary verb be. Jelas namanya aja present auxiliary, so that the tense of the sentence becomes present tense. Jadi simple present. An engineer. Kenapa an? Sedangkan di sini ada a ladder. Nah, kalau berhadapan dengan huruf o ya, a i u e o itu huruf hidup itu, maka pakai an. Nah, an ini di depan kata benda. Ingat, a ladder, an engineer, nah, kata benda semua. Ladder, engineer. Ya, untuk mengetahui kata benda, kata sifat, kata kerja, cara termudah adalah kenali artinya. Itu yang pertama. Jadi mengenal artinya. Seorang engineer, tukang mesin, atau bisa diterjemahkan insinyur. Jadi Tim itu seorang engineer. Dia is working, sedang bekerja. For, untuk, nah beda toh, di sini ada tadi for selama, jadi untuk atau bagi. For a big firm, sebuah perusahaan besar. And dan he has already, dan dia telah visited, mengunjungi a great number, sejumlah besar of different places, tempat-tempat yang berbeda, tempat yang berbeda-beda in di Australia, di Australia. Ada dua kalimat. Kalimat pertama he is working, jelas ada working artinya bekerja, work bekerja, working sedang bekerja. Maka the sentence is verbal sentence, sedangkan tense of the sentence-nya adalah ada to be is followed by present participle verb. Kalau ada to be diikuti oleh kata kerja ing atau biasa disebut present participle verb, maka tenses-nya adalah present progressive atau present continuous, meaning that the subject is doing an activity of working at the moment of speaking ya. Jadi pada saat dia ngomong itu memang sedang bekerja. Si subjek apa? He ini sedang benar-benar bekerja. And dan he has already, dan dia has already, telah visited. Ada has, ada visited, ada artinya mengunjungi. Nah, berarti the sentence is a verbal sentence
Sedangkan the tense of the sentence, karena ada auxiliary verb has, jelas present, visitednya adalah past participle verb, sehingga tense of the sentence dari kalimat ini adalah present perfect tense. A great number, sejumlah tempat yang berbeda-beda di Australia. Dia has just bought, dia baru saja just bought, membeli, dari kata buy, bought, ingat. Jadi setelah has maupun have, kalau ada kata kerja, ini pasti kata kerja past participle, ya, bukan past tense tapi past participle. Ya, kalau anak-anak kursus biasanya kata kerja 3, ya, namanya kata kerja 3, tapi yang sebaiknya dibiasakan past participle verb. Just bought, dari kata buy, bought. Nah, ini juga penting mengetahui perubahan bentuk kata kerja dari present verb buy menjadi bought, menjadi bought, menjadi lagi buying, ya. He just bought, baru saja membeli sebuah an Australian car, mobil buatan Australia. And dan has gone, dan siapa? He, Tom tadi, Tim tadi, has gone, baru saja pergi ke Alice Spring, ya, ke sebuah tempat yang namanya Alice Spring. Has gone, jelas verbal sentence karena ada gone. The tense of the sentence ada has sebagai auxiliary verbnya, followed by past participle, so that the tense of this sentence is present perfect tense. Present verb followed by past participle verb. Gone, dari go, when gone. Apa itu Alice Spring? A small town, sebuah kota yang kecil. Ada small, the town, small town, kota kecil, di mana? In the center, di tengah-tengah of Australia. Ya, saya jadi belum pernah ke sana, ya silahkan nanti kalau punya banyak uang, pemirsa maupun mahasiswa saya bisa ke sana. Coba apa benar di sana ada kota yang namanya Alice Spring, ada tempat, ya, kota kecil, ya, town itu ya kecil, kalau besar namanya city. Dia will soon visit Darwin. He will soon visit Darwin. Dia akan segera mengunjungi Darwin. Nah, dia siapa? Ya, Tom tadi, will soon. Ada will soon visit. Kalau ada will, model auxiliary followed by kata kerja lagi nih, visit. Nah, berarti the sentence is verbal sentence because the sentence uses the main verb. Uses visit as its main verb bagi kata kerja utamanya, berarti mengunjungi, jelas. Jadi kalimat jadi verbal, sedangkan the tense of the sentence karena ada will ini belongs to modal auxiliary and belongs to future tense. Artinya apa? The activity is not done yet, ya, it's still clinging in the future, still in a plan, ya, kind of plan, masih rencana. He will soon, dia akan segera mengunjungi Darwin, jadi masih berandai-andai. From there, dari sana, dia will fly, akan terbang, maksudnya menggunakan pesawat, bukan dia bisa terbang, tidak, dengan pesawat terbang to Perth, ya, ke sebuah kota yang namanya Perth. Dari Darwin ada Perth. Tahu ibu kota Australia itu apa? Kalau nggak salah Canberra. Ya. Bukan Sydney. Tahu saya bukan Sydney tapi Canberra. Jadi kalimat ini sama dengan tadi. Ada fly yang berarti terbang. Nah, berarti the sentence is verbal sentence karena verbal sebelumnya is preceded by modal auxiliary verb will, so that the tense of the sentence, tenses dari kalimat ini menjadi future tense. Modal auxiliary followed by, nah ini, present verb, akan terbang. My brother, saudara laki-laki saya,
Has never been abroad before. Has never, belum pernah been abroad, berada di luar negeri sebelumnya. Ya, brothernya satu, maka pakai has never been. Berarti kalimatnya adalah nominal sentence, while the tense of the sentence is ada has, present, been. Nah, dibentuk dari auxiliary verb yang past participle, sehingga itu adalah present perfect. Before, so sebelumnya, so jadi he is, dia siapa, Tim is finding, merasakan, mendapati, jadi kata find, found, finding. Di three perjalanan ini artinya perjalanan dari Darwin ke Perth, very exciting, begitu menyenangkan, atau sangat, very lebih diterjemahkan sangat menyenangkan. The sentence is a verbal sentence karena ada kata kerja finding, sedangkan tense dari kalimat ini adalah ada is auxiliary verb, present auxiliary verb, diikuti finding present participle verb, sehingga the tense of the sentence is present continuous tense atau present progressive tense. Okay, that's all the lesson today. To hope that the lesson will be useful for us all, ya, the English learners. Ya, jadi muka-muka bermanfaat bagi kabeh, ya. Segitu saja, makasih, thank you. Assalamualaikum.